atau lupa. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu memang seseorang tidak tahu apa yang diperbuat. Tetapi ketika orang sadar, seseorang manusia yang sadar dia berbuat sesuatu, maka itu harus berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya berupa niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang masih di lantai 1 atau baru datang, segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Kemudian para jamaah dan anak-anak, bila khotib naik mimbar untuk berkhutbah, dengarkan dan tolong diam, serta tidak main HP sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini muadzin Saudara Ustadz Edi, kemudian khotib Jumat Ustadz Ahmad Janu Permadi dari Kota Malang dengan materi iman dan amal dalam perbuatan keseharian. Imam sholat Ustadz Ruslan. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun pembelian perluasan lahan tanah perluasan masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ada beberapa pengumuman dari takmir. Yang pertama, kultum subuh dilaksanakan setiap ba'da sholat subuh. Yang kedua, kantin tamasya tanggal 22 Oktober 2022, yaitu Sabtu malam Ahad, bersama Ustadz Dr. Andes Abdul Rauf Asyar MH dari Kepanjen. Yang ketiga, kajian tahsin Ahad malam tanggal 23 Oktober 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz F. Roji dari Gondang Legi. Yang keempat, kajian rutin PCM Kepanjen pada hari Ahad ke-4 pagi tanggal 23 Oktober 2022 pukul 6 sampai dengan selesai bersama Ustadz Insinyur Andri Kurniawan dengan tema problematika umat Islam kekinian dan solusinya menurut Al-Quran. Yang terakhir, kantin tamasya Rabu malam Kamis keempat tanggal 26 Oktober 2022 bersama Ustadz Dr. Andes Haji Soib. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia, proses peristiwa hari Jumat ini merupakan peristiwa besar. Makanya sholat Jumat ini prosesinya sebagaimana kita sholat Id, di mana di dalamnya ada wasiat yang langsung datang dari Allah yang dipesankan kepada semua yang hadir
baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, untuk meningkatkan iman, untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Sidang Jumat yang berbahagia, iman dan amal di dalam Al-Quran disebut lebih dari 62 kali. Iman dan amal merupakan dua hal yang dirangkaikan di dalam Al-Quran ini yang selalu disebut bersamaan. Ketika Allah menyebutkan iman, maka Allah menyebut pula amal. Dalam banyak surat, baik itu yang diawali dengan fi'il madhi amila solihan ataupun yang fi'il mudhari yu'minu wa may ya'mal solihan atau ya'mal minas solihati, maka ini lebih dari 100 ayat dan keseluruhannya antara amal dan iman ini digandengkan di dalam Al-Quran. Ini merupakan suatu pertanda bahwa ikatan antara perbuatan seseorang dengan apa yang ada di dalam hati yang berupa iman ini merupakan ikatan yang akhirnya jadi keyakinan yang terwujud dalam perbuatan. Sidang Jumat yang berbahagia, dari dua garis tersebut maka iman ini melahirkan niat, sedangkan amal ini melahirkan perbuatan. Maka niat dan perbuatan ini dalam satu waktu dikerjakan dan arahnya adalah lillah. Ketika seseorang melakukan perbuatan, maka niat harus ada di awalnya. Karena niat inilah yang menjadikan perbuatan ini bernilai di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar. Yang artinya setiap urusan atau setiap perbuatan dzibalin yang mempunyai maksud atau yang mempunyai kandungan, yang mempunyai bobot, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perbuatan itu terputus, au abtar, perbuatan itu terpisah. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memberi imbalan, Allah Maha mengetahui. Maka disinilah ikatan seorang hamba apabila dia dalam kesehariannya melaksanakan perbuatan, dan perbuatan itu sekecil apapun, maka ketika ada niat lillah, maka Allah memvalidasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan baik, sebagai perbuatan yang diakui oleh Allah sebagai suatu perbuatan baik. Maka ini akan menghasilkan kebaikan di hadapan Allah. Maka apabila seseorang berbuat tanpa ada niat atau bahkan tidak ada keimanan di dalam dirinya, maka amal ini atau perbuatan ini menjadi terputus dari pengakuan Allah,
menjadi terputus dari validasi Allah, menjadi terputus dari pengakuan Allah bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang disampaikan sebagai ibadah. Sidang Jumat yang berbahagia, iman ini nanti lekat dengan hubungannya dengan akidah, yaitu dengan ikatan. Artinya akidah ini adalah uqdah, akad, ikatan. Maka ketika ada ikatan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat, maka ini akan menghantarkan kepada perbuatan yang disetujui oleh Allah, yang direstui oleh Allah, bahkan diberkahi dan dirahmati. Maka perbuatan baik ini akan menjadi bekal bagi dia untuk beribadah, sekecil apapun perbuatan itu. Dalam pengertian sebaliknya, apabila seseorang berbuat kemudian dia lalai dari mengingat Allah, maka akan berdampak dari niat tersebut bahwa perbuatan tersebut terputus dari pengakuan Allah. Sebagai perumpamaan bahwa sesungguhnya ketika kita berbuat perlu adanya niat. Ini saya umpamakan sebagai seseorang yang sedang berada di dalam perjalanan. Dia sudah berada di jalan raya, dia sudah berada di dalam kendaraan, dan sudah menuju suatu tujuan. Maka tidak mungkin apabila pada saat itu dia ditanya mau kemana, dan dia menjawab tidak tahu, atau dia tidak mempunyai niat apa-apa, atau dia tidak mempunyai tujuan suatu apapun, maka ini tidak masuk akal. Orang yang sudah berada di dalam perjalanan kemudian dia mengatakan saya tidak tahu mau pergi kemana. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana seseorang apabila dia berbuat kemudian dia ditanya untuk apa kamu berbuat, kemudian dia menjawab saya tidak tahu tujuan perbuatan saya, untuk apa saya berbuat, maka ini tidak masuk akal. Dalam arti ada beberapa kemungkinan orang ini lalai, orang ini tersesat, atau orang ini tidak ingat, atau orang ini dalam keadaan gila atau lupa. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu memang seseorang tidak tahu apa yang diperbuat. Tetapi ketika orang sadar, seseorang manusia yang sadar dia berbuat sesuatu, maka itu harus berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya berupa niat. Dan niat ini benar-benar merupakan ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, keingatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat sangat menentukan mutu dari perbuatan tersebut. Seorang pejabat akan melaksanakan kebaikan yang bernilai baik di hadapan Allah apabila di dalam hatinya ketika melaksanakan tersebut ada niat. Seorang koruptor, seorang pencuri, dia tidak akan melaksanakan korupsinya atau melaksanakan pencuriannya ketika dia berada dalam keimanan, ketika ada iman di dalam hatinya, keingatan Allah kepada Allah berada di dalam hatinya, maka sungguh ini merupakan pengawasan dalam diri manusia ketika seseorang berbuat. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih Al-Bukhari,
La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Wa la yasriku as-sariku hina yasraku wa huwa mu'min. Artinya kurang lebih adalah la yazni az-zani, tidaklah seorang pezina itu melaksanakan zinanya. Hina yazni, ketika dia berada dalam keadaan berzina. Wa huwa mu'min, ketika dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu, dan tidaklah seorang pemabuk ketika dia sedang mabuk dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu as-sarik, dan tidaklah mencuri seorang pencuri itu ketika dia melaksanakan pencuriannya dia sedang dalam keadaan beriman. Sidang Jumat yang berbahagia, keimanan merupakan hal satu nilai yang ada di dalam hati, yang itu merupakan ikatan antara seorang hamba dengan Allah. Maka ketika berbuat atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan ini mempunyai arti dalam kehidupannya bagi manusia tersebut, maupun mempunyai arti di hadapan Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, keimanan merupakan pengawasan seseorang dari perbuatannya ketika dia sudah mulai berada di dalam hatinya berupa niat. Maka perbuatan tidak akan terwujud tanpa adanya niat, dan perbuatan tidak menjadi diakui oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, tidak diberkahi oleh Allah, karena di situ terputus dari niat lillah. Maka sesungguhnya ketika seseorang berada di dalam sebuah perbuatan, maka hendaknya lah diawali dengan keingatan kepada Allah bahwa perbuatan tersebut dilaksanakan dengan atas namanya. Karena di dalam hadis yang sudah disebutkan tadi, bahwa sesungguhnya sebuah perbuatan itu akan terputus dari rahmat Allah, akan terputus dari pengakuan Allah. Sebuah perbuatan juga sebagaimana perjalanan yang dilaksanakan oleh seseorang ketika dia berada di dalam perjalanan. Kalau kita lihat seorang dalam perjalanan, dia berada di jalan. Setiap saat dia berada di jalan itu, dia pasti ingat kemana tujuan yang akan dituju. Inilah iman dalam perbuatan. Setiap orang yang beriman ingin melaksanakan perbuatannya, maka sesungguhnya dia sudah harus berniat dan mengikatkan diri kepada Allah bahwa perbuatan ini adalah dipersembahkan untuk Allah sebagai ibadah. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau seseorang dalam perjalanan tidak tahu tujuannya, kemana dia pergi, nyaris dan tidak masuk dan betul-betul logis kalau orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuan. Dalam artian dia tersesat, dia menjadi orang yang sesat. Itulah ad-dhal, itulah kesesatan yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat dan bukan jalan orang yang telah engkau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam perbuatan pun juga demikian. Apabila seseorang berbuat tanpa ada niat, maka sebagaimana perumpamaannya, dia ini sedang dalam perjalanan yang tidak tahu tujuan. Dalam artian perbuatannya ini atau perjalanannya ini akan sampai pada kesesatan. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari keingatan akan Allah, dan maka kami ikatkan setan, dan setan itu bagi dia adalah teman karibnya. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau perbuatan ini disertai dengan ketidakingatan kepada Allah, maka segala konsekuensinya menurut ayat tersebut, surat Az-Zukhruf ayat 36, bahwa Allah mengikatkan kepadanya seorang setan atau sebuah setan, yang dia setan itu menjadi korinnya, menjadi koribnya, teman dekatnya, teman karibnya. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari keadaan seperti ini, dan kita dalam berbuat sekecil apapun perbuatan itu disertai dengan keingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, apapun yang ada di dalam Al-Quran berupa peringatan dari Allah, berupa pelajaran dan hikmah, itu merupakan kenikmatan yang kita gali dan kita resapi, sehingga menjadikan diri kita lebih berarti untuk kesuksesan kehidupan kita di dunia maupun kesuksesan kita hidup di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah memberikan banyak kondisi di dalam Al-Quran ketika Allah menggandengkan, menyebut iman dan amal dalam satu ayat. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita yang patut kita resapi, yang patut menjadi bekal kita dalam berbuat, agar perbuatan tersebut sampai pada tujuan secepat mungkin, sesingkat mungkin, dan sedekat mungkin. Sidang Jumat yang berbahagia, apabila kita mempunyai niat dan melaksanakan
perbuatan, kemudian sampai kepada tujuan dengan waktu yang paling singkat, dengan jarak yang paling dekat, maka dengan sendirinya hal tersebut akan membentuk jalan, membentuk garis yang lurus. Sebagaimana teori di dalam matematika, apabila ada dua titik yang menghubungkan dua titik ini dengan jarak yang paling dekat, maka terbentuklah garis lurus. Begitulah kurang lebih bahwa sesungguhnya Shiratal Mustaqim ini akan benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik satu di mana kita berada dan ujung yang lainnya di mana Allah berada. Sesungguhnya perbuatan yang beratas nama Allah akan menjadi besar di hadapan Allah, walaupun tidak ada artinya bagi dunia yang tampak ini. Sidang Jumat yang berbahagia, amal dan iman dan amal soleh disebut di dalam Allah, sehingga Allah memberikan banyak keistimewaan bagi orang yang mengerjakannya. Salah satu di antaranya adalah dalam surat Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berbuat baik, maka orang inilah sebaik-baiknya manusia. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam hal perbuatan dan keimanan, marilah kita terus mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai kitab pelajaran bagi kita yang tiada putusnya, yang tiada tamatnya, sebagai bekal kehidupan kita, dan semoga Allah memberkati hidup kita. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bermohon kepada Allah agar saat-saat umur yang tersisa ini dapat menjadi hiasan bagi kita dengan perbuatan baik kita. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana ufir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, berikanlah perbuatan dalam diri kami dengan urusan agama kami, karena agama ini merupakan urusan kami yang paling utama. Ya Allah, berikanlah perbaikan dalam diri kami dengan urusan dunia kami, karena dunia ini tempat tinggal kami. Ya Allah, berikanlah perbaikan dalam diri kami dengan urusan akhirat kami, karena akhirat itu merupakan tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah kehidupan bagi kami sebagai saat bertambahnya segala kebaikan, dan jadikanlah kematian bagi kami sebagai saat berhentinya segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Wala dzikrullahi akbar.